Guru honorer kembali dihebohkan oleh rencana Komisi 10 DPR RI berkaitan dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Di tahun 2022, hal ini tentunya penting diketahui oleh kalangan guru honorer perihal adanya kabar pembentukan pansus gabungan lintas komisi yang digagas oleh Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Di video kali ini tentang rencana Komisi 10 DPR RI membentuk pansus berkaitan dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGM Pebin yang menyajikan konten informasi edukatif. Sebagaimana yang diketahui bahwa lamanya proses seleksi 1 juta guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K menjadi keprihatinan banyak kalangan. Sehingga Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus gabungan lintas komisi untuk menuntaskan program yang dinanti jutaan pendidik di Indonesia tersebut. Menurut Syaiful Huda, perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Agar segera ada kepastian nasib dan ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksiapsiagaan langkah pemerintah. Maka kami mendorong untuk membentuk panitia khusus atau pansus gabungan lintas komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Syaiful Huda menjelaskan panitia khusus atau pansus gabungan 1 juta guru honor ini terdiri dari anggota Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Panitia khusus atau pansus gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Kementerian Keuangan atau Kemenke, dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses 1 juta guru honorer ini segera terselesaikan. Syaiful Huda juga mengatakan bahwa persoalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian atau lembaga terkait. Memang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja. Proses seleksi misalnya harus melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang menjadi mitra Komisi 2. Sedangkan untuk penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan atau Kemenke yang menjadi mitra Komisi 11. Mulai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh guru honorer. Bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi? Bagaimana proses mendapatkan nomor induk hingga proses penggajian? Oleh karena itu, tidak cukup dorongan pengawalan dari 1 komisi saja. Dalam waktu dekat, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI beserta komisi lain berencana akan menghadap ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengkomunikasikan rencana pembentukan panitia khusus atau pansus gabungan untuk guru honorer. Syaiful Huda menegaskan akan berkomitmen penuh agar persoalan guru honorer sehingga guru honorer mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara. Seperti yang diketahui bersama bahwa dari tahun kemarin sampai sekarang, sudah hampir akhir Agustus ini, belum ada pergerakan mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang awalnya dijadwalkan awal Agustus dan akhir Juli. Namun sampai sekarang masih molor. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Pak Menteri dan jajarannya, sejak tanggal 8 Oktober 2021, pengumuman pertama P3K, itu Komisi 10 selalu didatangi oleh banyak pihak. Tidak hanya WA atau mungkin grupnya Pak Nur Purnamasidi atau mungkin juga siapa. Saya kira
banyak sekali karena memang faktanya 293.000 itu sudah dapat formasi, tapi pertanyaannya adalah SK-nya. Dan kita selalu monitor terus, tapi SK-nya juga tidak kunjung hadir. Kemudian ini karena takut seperti 2019 baru keluar SK-nya 2021. Kemudian tahun yang 193.000 itu juga sudah lulus passing grade dan tidak ada formasinya, ini juga saling lempar. Bahkan oleh Pak Khairul Amri menunjukkan bahwa ada akhirnya dikasih opsi kemudian keluar Jawa, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan Utara dan seterusnya. Rata-rata menyampaikan tidak bersedia. Ada yang bersedia tapi yang masih di Jawa, di Tangerang, di Salatiga dan seterusnya. Belum lagi yang 400.000 yang belum lulus itu juga selalu menyampaikan nasib kami akan seperti apa. Jadi 7 bulan pertama mereka laporan di Komisi 10 bahwa pekerjaan mereka adalah pinjam uang kemana-mana. Karena kalau yang di swasta sudah diberhentikan, kalau yang di negeri sudah tidak dikasih jam. Saya sudah digantikan oleh orang lain. Kemudian juga keluhan sampai mencari penghasilan dan seterusnya. Itu 7 bulan pertama. Sekarang sudah hampir 12 bulan. Nah sehingga belakangan ada misalnya di Provinsi Banten salah satunya di salah satu kabupaten keluarlah SK, tetapi dengan perjanjian mereka tanda tangan tidak akan mendapatkan gaji lebih dulu. Nah itulah yang terjadi sehingga kita tidak bisa kemudian karena kami paham betul Kemendikbudristek itu sangat pro dengan mereka. Tapi faktanya kan memang ada yang menentukan lain, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BKN dan seterusnya. Nah, permintaan mereka adalah mereka kan kepengen ada pelindungnya, agak ada bapaknya. Nah, sehingga jangan kemudian nanti kemudian dilempar ke sana tidak hanya ke Komisi 10 tapi juga ke Komisi 2. Atau kalau perlu ke Komisi 11 ke Kementerian Keuangan misalnya begitu. Di DPR pun tidak kemudian dilempar-lempar seperti itu, cukup di sini saja. Dan kalau ke kementerian berkaitan dengan panitia khusus atau pansus 1 juta guru honorer ini menjadi perhatian bagi kalangan guru honorer yang lulus passing grade. Syaiful Huda juga memastikan bahwa panitia khusus atau pansus gabungan tersebut tidak akan mengganggu jadwal pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Direspon karena ini menyangkut nasib. Satu lagi bahkan tenaga kependidikan. Kita pernah diskusi dan akhirnya mereka juga sudah mendengar bahwa sudah akan didata dan kemudian akan direkrut. Tapi faktanya karena guru saja belum selesai, apalagi tenaga kependidikan yang memang ini akan diurus atau tidak. Mereka mengatakan begitu. Tenaga kependidikan itu tidak hanya operator yang sangat luar biasa menentukan nasib guru, tapi sampai penjaga sekolah itu juga berbondong-bondong datang ke Komisi 10 atau mungkin di resesnya Bapak Ibu itu.